Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andran Julianto, Fakultas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelas PTIKC. Sini saya akan menjelaskan pendidikan ilmu komputer. Pokok pembahasan yang pertama, basis data. Kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang ketiga, bahasa dalam DBMS. Yang keempat, model data. Yang kelima, fungsi DBMS. Yang keenam, komponen DBMS. Yang ketujuh, arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, materi pertama, basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSI Spark. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data. Materi kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Yang pertama, A. Tingkatan eksternal. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. B. Tingkat konseptual. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. C. Tingkat internal. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Materi ketiga, bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama, data sub-language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Kedua, non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Materi keempat, model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Yang pertama, model data berbasis objek. A. Entity relationship. B. Semantik. C. Fungsional. D. Object oriented. Yang kedua, model data berbasis record. A. Model data relasional. B. Model data hierarki. C. Model data jaringan. Materi kelima, fungsi DBMS. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Kedua, katalog yang dapat diakses pemakai, menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Tiga, mendukung transaksi. Keempat, melawan kontrol konsurensi. Yang kelima, melayani recovery. Materi keenam, komponen DBMS. Yang pertama, query processor, komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. 3. File manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan disk. Materi terakhir, arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Kedua, file server. Proses didistribusikan dalam jaringan sejenis LAN, Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi DBMS. Ketiga, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem.